Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan setelah liburan kemarin kembali fresh ya. Kali ini kita akan belajar kembali untuk bimbel online kali ini dengan saya Amira Susanti. Kita akan belajar kimia pada hari ini ya. Nah, mudah-mudahan semuanya udah siap ya. Memang baru pesertanya belum terlalu banyak, tapi kayaknya karena ini pembukaan ya kita mulai aja deh ya, mulai aja dari sekarang ya. Kalau tidak salah, terakhir kita ketemu kita sudah belajar mengenai isomer ya, isomer teorinya sudah gitu. Jadi kali ini saya akan melanjutkan materi isomernya, tapi dengan pembahasan soalnya ya. Kalau misalnya masih ada yang belum mengerti atau kemarin tidak masuk, saya mau tanya dulu nih, apa saya harus memulai teorinya dari awal atau kita langsung ke soal saja? Tolong kasih saya tahu dong, kasih tahu saya. Mau langsung teorinya, mau teorinya diulang atau kita langsung ke soal aja? Kalau dari Teori saya dulu, boleh Bu? Ya, boleh diulang dulu Bu. Diulang dulu, teorinya diulang dulu. Iya, tapi Iya, kalau Bu. enggak yang lain Ringkas gimana? aja Ya Bu, sekilas aja. Oh, Biar sekilas ya. aja. Oke. Ya Bu, ya Bu. Gini ya, gini. Jadi kan kalau kemarin tuh kita belajar isomer, ntar dulu ya. Nah ya, jadi isomer itu kan kemarin definisi dari isomer itu adalah senyawa-senyawa ya, senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama gitu ya. Jadi kalau rumus molekulnya sama, jadi kalau gitu gimana dong? Apakah senyawanya sama? Ya tidak. Ya, kalau senyawanya tidak sama, hanya rumus molekulnya aja yang sama, tapi ada perbedaan ya. Nah, jadi kalau isomer itu kan dibagi nanti ada 5. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu adalah isomer rangka ya, isomer ntar dulu. Jangan ini dulu deh. Ya, jadi jangan buru-buru nanti kan. Saya kalau udah buru-buru teh suka gugup ya. Kayak gini. Ya, jadi kan ada 2 macam. Yang pertama itu adalah isomer struktur ya. Nah, jadi isomer struktur itu ya, isomer struktur itu dibagi jadi 3. Yang pertama adalah isomer rangka ya. Isomer rangka atau biasa juga disebut juga ada yang menyebutnya isomer rantai, sama aja. Nah, kalau isomer rangka itu atau isomer rantai gitu kan tadi katanya rumus molekulnya sama. Yang beda apa? Yang beda adalah susunan C-nya. Ya, susunan C-nya itu beda gitu ya. Misalnya kemarin teh udah saya contohin gini ya, misalnya teh gini. Misalnya CH3, CH2, CH2, CH2OH gitu ya. Nah, dengan yang gini nih, CH3, CH, nah ini CH3, kemudian ini CH2OH gitu. Kalau ditanya rumus molekulnya apa, dua-duanya sama ya. Yang ini tuh dua-duanya sama, yaitu C-nya 4, H-nya sama-sama 10, O-nya sama-sama 1. Tetapi susunan C-nya berbeda. Terus kalau susunan C-nya berbeda, apa yang berbeda? Ingat bahwa kalau kalian waktu itu pernah belajar mengenai titik didih ya, titik didih. Nah, bahwa kalau senyawa yang punya rumus molekul sama, kayak gini, bukan rumus molekulnya sama, nah semakin ada cabang, ya kalau ada cabang, maka titik didihnya berkurang. Jadi kalau gitu titik didih yang sebelah kiri itu yang rantai lurus, itu titik didihnya lebih besar dibandingkan yang sebelah kanan. Makin banyak cabangnya, titik didihnya semakin berkurang. Gitu ya. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat yang B ya. Yang B itu, ya yang B itu adalah isomer posisi ya. Isomer posisi. Nah, kalau isomer posisi yang beda apa gitu ya. Nah, kalau isomer posisi yang beda itu adalah letak atau posisi gugus fungsi. Ya, gugus fungsi atau ikatan rangka. Pokoknya gugus fungsi deh gitu ya. Jadi contohnya misalnya kayak gini. CH3 ya, CH2,
CH2, CH2, kemudian OH. Nah, yang satu lagi CH3, CH, kemudian CH2, CH3. Nah, OH-nya kali ini di sini. Nah, coba kita lihat ya. Kalau yang sebelah kiri itu kan namanya 1 butanol, ya, 1 butanol. Yang sebelah kanan namanya 2 butanol gitu ya. Nah, jadi kali ini gugus fungsinya berbeda. Nah, kalau gugus fungsinya berbeda, terus gimana dong? Coba kita ya untuk alkohol sendiri, nanti cara dia bereaksi oksidasinya akan berbeda. Kenapa? Karena kalau 1 butanol, nanti kita belajar lebih lanjut, ini hanya sekilas aja. Kalau kita udah belajar reaksi, nanti bakalan saya kasih tahu lebih jelasnya. Kalau 1 butanol itu kalau dioksidasi hasilnya aldehid. Sedangkan kalau 2 butanol, kalau dioksidasi hasilnya keton. Nah, jadi apa namanya? Karena beda letak gugus fungsinya, maka dia punya sifat yang berbeda. Nah, untuk keduanya ini ya, untuk yang keduanya ini ada catatan ya, catatan. Nah, ya, catatan gini. Kalau dia isomer rangka, nih saya tulisnya isomer rangkanya I-nya I rangka gitu ya, gini. Susunan C ya, susunan C-nya berubah. Ya, susunan C berubah. Letak gugus fungsi tetap. Jadi kalau isomer rangka itu susunan C-nya berubah tapi letak gugus fungsinya tidak. Coba lihat ya. Yang ini ya, yang ini namanya kan tadi udah tahu ya, 1 butanol ya, 1 butanol. Yang ini 2 metil ya, 2 metil 1 propanol. Jadi ingat bahwa gugus fungsinya itu tetap sama-sama 1, nomor 1. Jadi kalau pada isomer rangka susunan C-nya itu tetap, letak gugus fungsinya tetap, susunan C-nya doang yang berubah. Nah, berbeda dengan isomer posisi. Kalau isomer posisi susunan C-nya ya, susunan C-nya yang tetap gitu ya. Nah, tetapi letak gugus fungsi ya, letak gugus fungsi berubah gitu ya. Nah, jadi coba lihat yang pertama dengan yang kedua, 1 butanol dengan 2 butanol, rantai utamanya itu sama-sama lurus ya, nggak ada yang bercabang, sama-sama lurus ya, jumlah C-nya juga sama kan, kalau isomer harus sama. Nah, jadi sama-sama lurus, yang berbeda hanya yang 1 OH-nya di C nomor 1, yang senyawa kedua OH-nya atau gugus alkoholnya ada di nomor 2. Jadi kalau gitu jangan lupa ya bahwa kalau yang tanya isomer rangka, susunan C-nya aja yang berubah, letak gugus fungsinya tidak boleh berubah. Sedangkan kalau isomer posisi, susunan C-nya tidak boleh berubah, letak gugus fungsinya saja yang berubah. Gitu ya. Nah, sekarang gini kalau ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau susunan C-nya berubah, letak gugus fungsinya berubah? Mungkin nggak? Ya mungkin saja. Maka dia bukan isomer rangka, bukan isomer posisi. Tetapi balik lagi ke atas, yaitu isomer struktur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya letak gugus fungsinya berubah, susunan C-nya berubah, dia bukan isomer rangka atau rantai, dan juga bukan isomer posisi, tapi balik lagi ke atas, yaitu isomer struktur. Oke? Nah, kita lanjutin ya. Nah, sekarang yang C ya, yang C yaitu isomer gugus fungsi ya. Isomer gugus fungsi. Nah, kalau isomer gugus fungsi itu apa? Ya, kalau isomer gugus fungsi berarti gugus fungsinya yang beda gitu ya, yang beda. Nah, jadi kalau isomer gugus fungsi yang beda, gimana dong? Ada yang pasangan-pasangan ya. Mungkin kalian udah tahu, atau saya kasih contoh dulu kayak yang di atas gitu ya. Jadi kan kalau yang gini CH3, CH2, 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 OH gitu ya. Nah, satu lagi dengan misalnya gini CH3, CH2, O, CH2, CH3 gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini kan namanya 1 butanol ya, 1 butanol. Nah, yang ini namanya dietil ether ya, dietil ether. Udah jelas ya, sifatnya langsung berubah karena gugus fungsinya berubah. Contoh sederhananya gini, bahwa kalau 1 butanol itu sifatnya polar ya, berarti bisa larut dalam air. Kan air itu polar, alkohol itu polar. Nah, polar dengan polar bisa saling melarutkan gitu ya.
Sedangkan kalau di etil ether dia non polar, gitu ya. Nah, jadi dari situ aja udah kelihatan bahwa kalau alkohol dengan ether itu jelas sifatnya berbeda. Titik didihnya juga berbeda ya, karena titik didih alkohol itu lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih ether. Nah, itu dia ya untuk isomer yang isomer struktur dulu ya. Nah, nanti kalau yang isomer Gus fungsi ini ada pasangan-pasangannya, misalnya aja kayak aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester, atau alkohol dengan ether kayak yang ini ya. Nanti ada pasangan-pasangannya. Nanti kalau di soal biar nanti diperjelas ya, kayak ini singkatnya aja. Silahkan kalau mau dilihat-lihat dulu, nanti kita lanjutin dengan isomer ruang ya. Oke, kalau nggak masalah, saya lanjutin ya materi berikutnya ya. Nah, yang kedua adalah isomer ruang. Nah, kali ini ingat ya bahwa ini adalah ruang namanya berarti 3 dimensi ya. Nah, untuk isomer ruang itu dibagi jadi 2 gitu ya. Yang pertama adalah isomer geometri. Ya, isomer geometri ya, atau bisa juga disebut sebagai isomer cis trans gitu ya, isomer cis trans gitu. Ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Nah, untuk isomer geometri ini coba dipahami ya apa namanya syaratnya gitu. Jadi syaratnya gini, syaratnya. Yang mempunyai isomer geometri, syarat yang pertama, kedua-duanya harus ada ya. Yang pertama itu syaratnya harus ada ya, harus ada antar C ya, antar C yang berikatan rangkap 2. Gitu ya, harus ada antar C yang berikatan rangkap 2. Ingat ya, antar C berarti C dengan C. Jadi kalau C-nya rangkap 2-nya dengan O, nggak ada isomer geometri atau cis trans ya. Kita lanjutin. Yang kedua gini, selain harus ada antar C yang berikatan rangkap 2, nah kan jadi kalau gitu saya buat deh ya, ada antar C yang berikatan rangkap 2. Pasti udah pada tahu dong ya, kalau C itu tangannya 4. Jadi kalau berikatan rangkap 2, masing-masing punya sisa 2 tangan lagi ya. Nah, seandainya saya buatlah di sini A gitu ya, di sini B ya, kemudian di sini P, di sini Q, maka syarat yang kedua adalah A tidak boleh sama dengan B atau P tidak boleh sama dengan Q. Kalau A dengan P sama boleh nggak? Boleh ya. Kalau A dengan P sama boleh. B dengan Q sama boleh. Atau bahasa sederhananya gini, masing-masing C itu harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Sekali lagi ya, masing-masing C itu harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Oke, biar menghemat ruang, contohnya saya taruh di sebelah kanan ya. Gini, misalnya saya punya senyawa kayak gini nih ya. Nah, kok kecil sebelah ya C-nya. Bentar ya, biar simetris. Nah, gitu ya. Jadi, kalau masing-masing kan mengikat 2 gugus lagi yang berbeda ya katanya ya. Nah, kalau misalnya di sini H, di sini CH3 gitu ya. Kemudian di sini H lagi, di sini CH3 lagi. Kemudian ada yang begini, C rangkap 2C. Nah, yang di sini tetap H, yang di bawah tetap CH3 gitu ya. Yang di sebelah kanan CH3, atasnya bawahnya yang H. Nah, maka kalau gini ya, kalau gini coba kita lihat ya, buat rantai, kalau yang ini namanya posisinya adalah posisi cis, ini posisi cis ya. Yang ini adalah posisi trans.
Nah, bagaimana cara penamaannya buat rantai utamanya dulu? Ingat rantai utama mah yang C ya. Yang H-nya jangan ikutan gitu ya. Nah, ini yang C. Nah, gitu ya. Nah, karena kebetulan rakapnya di tengah, mau dari mana aja boleh ya. Nah, ini 3, 4. Mau dari sini juga boleh. 1, 2, 3, 4 karena sama aja gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ngasih nama, namanya tuh gini ya. Misalnya ini cheese-nya miring dulu, cheese gitu ya. Nah, baru yang ini lurus 2 butena. Gitu ya. Nah, kalau yang ini nulisnya jadi gini, trans gitu ya. Transnya miring gitu ya. Kemudian 2 butena gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini bedanya apa gitu ya. Nah, biasanya bedanya adalah pada kestabilan. Kalau senyawa-senyawa yang sederhana seperti ini, biasanya senyawa yang secara 3 dimensi itu trans, dia akan lebih stabil ya. Nah, dalam kimia lebih stabil artinya dia lebih sukar untuk bereaksi. Ya, jadi yang cis itu lebih reaktif, lebih mudah untuk bereaksi. Nah, sekarang gini kalau saya kasih contoh ya, misalnya gini. Misalnya C, pakainya ganti warna deh. Nah, gini ya. Misalnya gini, C rangkap 2C gitu ya. Yang sini H gitu ya, yang ini CH3 ya. Kemudian yang ini CH3. Nah, yang ini C2H5. Nah, kalau gini posisinya cis atau trans. Ayo. Kira-kira apa nih posisinya? Nah, Cis. Cis. Betul ya. Posisi ini adalah posisi cis. Bu, kenapa kok cis? Padahal Ambil kan yang itu tidak sama. apa yang tidak sama? Yang Iya, A sama B, B sama P sama Q. Iya kan semuanya juga tidak sama ini. Nah, sekarang kenapa ini dia posisinya cis? Coba lihat ya. Abaikan, coba abaikan C rangkap 2 dan teman-temannya yang di sebelah kanan. Abaikan ya. Maka C yang di sebelah kiri, yang ini nih ya, saya titikin ya. Antara CH3 dengan H, mana yang gugus besar? Gugus besarnya berdasarkan MR-nya adalah CH3. Nah, sekarang kita lihat yang di sebelah kanan, ya, yang di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan saya titikin hijau ya ini ya. Nah, coba lihat ya. Siapa gugus besarnya antara CH3 dengan C2H5? Nah, berarti gugus besarnya kan C2H5 ya. Nah, kalau gugus besarnya sebidang, maka posisinya cis. Sekali lagi ya, gugus besarnya sebidang itu cis. Nah, sama ya, coba lihat yang di atas gugus besarnya sebidang cis. Kalau yang trans, ini gugus bidangnya, gugus besarnya itu berbeda bidang, itu maka dia susunannya disebut trans gitu ya. Nah, jadi ini cis ya. Nah, jadi kalau gitu penamaannya gimana? Coba kita lihat ya, penamaannya biasa aja, tinggal dikasih nama cis atau trans. Nah, kalau gitu ini jadi cabangnya nih, ya. Penomorannya dekat ikatan rangka, berarti sini ya mau nggak mau 2, 3. Nah, yang ini C nomor 4 dan nomor 5. Berarti namanya adalah cis, miring dulu ya. Kemudian 3 metil, ya 3 metil. Kemudian 2 pentena. Gitu ya. Nah, ini jadi posisinya adalah posisi cis. Nah, oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah yang B ya, yang B di sini aja deh. Yang B itu adalah isomer ya, isomer optik ya, isomer optik. Nah, kalau isomer optik gimana? Isomer optik itu ada syaratnya ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah punya senyawanya harus punya atom C asimetris ya, asimetris. Atau ada juga yang menyebutnya chiral ya, chiral, atau ada juga yang menyebutnya stereogenik. Nanti kalau misalnya ketemu istilah-istilah seperti itu, terutama kalau ujian-ujian mandiri ya, kalau ujian mandiri suka ada perguruan tinggi yang suka pakai istilah yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi kalau asimetris, chiral, stereogenik itu sama aja. Artinya bahwa gini katanya, atom C-nya mengikat ya, mengikat 4 gugus ya, gugus beda. Ya, jadi yang diikat harus 4 gugus dan 4-4-nya harus beda.
ini menunjukkan bahwa atom C asimetris itu tidak boleh berikatan rangkap. Sekali lagi ya, jadi atom C asimetris itu berarti dia tidak boleh berikatan rangkap. Oke ya, biar mirip tempat, saya di sini aja ya kayaknya ya. Nah, jadi senyawa ini harus dilihatnya kalau ada laboratorium fisika mungkin lebih enak ya. Jadi isomer optik itu katanya bisa memutar, yang punya senyawa punya isomer optik itu bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Nah, jadi harus praktek kalau untuk ngelihat ya, sayang sekali sekarang lagi pandemi, kalau enggak mungkin kalian juga di sekolah bisa praktek. Nah, jadi gini, ini mirip dengan kita dengan bayangan cermin. Tahu kan bayangan cermin? Kalau misalnya kita tuh dengan bayangan cermin, kalau kita mengangkat tangan kanan, maka di cermin yang terangkat adalah tangan kiri ya, karena kalau sama-sama tangan kanan yang terangkat, kita dan cermin kita pasti kita lari ya kan. Nah, jadi kalau gitu gimana dong? Ya, coba kita lihat ya, gini. Misalnya ini cermin ya, ini cermin misalnya. Ini cermin ya. Ini cermin ya, misalnya. Maka senyawa yang berisomer optik itu gini, misalnya kalau di tengahnya C ya sama-sama C gitu ya. Nah, kalau di atasnya H ya sama-sama H lah ya. Nah, H gitu ya. Nah, kemudian kalau di kanannya CH3 ya sama juga deh di sini CH3. Buku H3C karena yang terikat pada C yang di tengah itu C-nya, bukan H ya. Oke. Kemudian kalau di sini misalnya C2H5 ya oke, di bawah juga C2H5 ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini misalnya Cl ya di sini Cl ya, ini Cl-nya sebelah kanan jadinya. Ya, kalau tadinya sebelah kiri yang satunya jadi sebelah kanan. Begitu ya kalau kita cermin ya. Nah, sekarang gini. Di antara si gugus yang terikat pada C itu, mana yang paling kecil? Yang paling kecil tentu saja H. Ya, dari MRH. Habis H terus CH3. Ini juga sama ya, dari H. Kemudian yang paling kecil berikutnya adalah CH3. Nanti yang gini ini ya, ini muter bidang polarisasinya ke kanan, yang ini ke kiri. Atau yang ini disebut dengan dextrorotatory, ya, rotatori, memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan. Yang sebelah kanan itu levorotatory. Nah, apa namanya? Ini nggak akan ditanya sih. Yang biasanya ditanya itu di UN atau misalnya di SBMPTN, UTBK ya. Biasanya yang ditanya itu yang mana yang punya senyawa isomer optik, berarti harus ada atom C asimetris gitu aja. Kalau apa itu dextrorotatory atau levorotatory itu nanti kalau misalnya kalian udah kuliah ada ketemu kimia mungkin belajar ya. Nah, ini dia ya untuk isomer, cukup sampai di sini. Silahkan dilihat-lihat dulu. Nanti kita lanjutin dengan soalnya ya. Soal-soalnya ya biar mana sih ini? Gitu ya. Biar mantep nanti ya kalau misalnya mau ujian. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya.
Oke, kita lihat soal nomor 1 dan nomor 2 persis seperti yang tadi kita udah pelajari ya. Gini, suatu senyawa hidrokarbon mempunyai rumus struktur sebagai berikut. Nah, nama isomer kerangka dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah, oke, yang pertama supaya ngelancarin ya, kita coba ini buat namanya dulu deh. Namanya apa sih? Kan buat rantai utama, tandai cabang. Nah, beri nomornya dari mana? Pasti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya adalah 2,3 ya kan? Kemudian dimetil ya, dimetil. Kemudian baru 1 butena gitu kan, itu namanya. Nah, sekarang gini, yang ditanya adalah nama isomer kerangka dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, gini ya, karena kalau yang nomor 1 juga pasti salah ya, karena yang tanya isomer kerangka, sedangkan yang nomor 1 ini namanya gitu. Ya. Nah, kemudian yang lain lagi yang mesti dicoret adalah jangan lupa, kalau tadi kan udah dibilangin ya, bahwa kalau dia isomer rangka ya, kalau dia isomer rangka, maka gimana? Letak gugus fungsi itu harus sama ya, tetap. Letak gugus fungsinya tetap. Maka kalau gitu, yang ini nih 2 butena, 2 heksena udah jelas salah. Karena di situ gugus fungsinya atau si ikatan rangkanya jadi di nomor 2 gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat ya. Ini yang mana yang betul? Apakah 3-metil 1 pentena ataukah 3-metil 1 heksena? Ingat juga bahwa yang namanya isomer itu rumus molekulnya sama. Kalau dia rumus molekulnya sama, berarti sederhananya gini deh. Jadi kalau gitu pasti jumlah C-nya itu pasti harus sama ya kan? Harus sama. Coba dihitung deh jumlah C-nya. Kan yang di sini tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi kalau yang ini itu ada 6C gitu ya. Nah, sedangkan kalau heksena sendiri ini udah 6C. Tambah dengan metil jadi 1C. Kalau gitu ini pasti juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B gitu ya. Nah, sekarang paham ya? Kalau nomor 1 mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ingat kalau rumus molekulnya sama ya, bukan MR ya, tapi rumus molekulnya ya. Rumus molekulnya sama berarti sederhananya jumlah C-nya pasti harus sama, paling tidak jumlah C-nya sama ya. Nah, jadi kalau gitu kita lihat di situ yang jumlah C-nya sama itu adalah yang B ya, pentena itu 1, metil itu juga pentena itu 5, metil 1 berarti 6C sama dengan yang di atas ya. Oke, sekarang kita lihat isomer posisi dari 3 pentanon ya. Oke. 3 pentanon berarti kalau gitu gini ya, ya sederhananya. C-nya itu ada sama dengan 5 ya. Kemudian letak gugus alkanonnya ya, gugus alkanon itu di C nomor 3 ya, kan itu 3 pentanon. Nah, sekarang kalau gitu coba lihat yang A, kita hitung ya, 1, 2, 3, oh sama-sama 5, tapi ini apa namanya, CO-nya ini di nomor 3 nih. Berarti kalau gitu ini pasti salah, ya kan? Coba kita lihat yang bawah. 1, 2, 3 yang B ya. 4, 5, 6. Oh, C-nya 6. Salah, ya kan? Coba lihat yang C. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang CO-nya itu di C nomor 2. Berarti jawabannya benar, ya. Jadi jumlah C-nya itu tetap harus 5. Terus letak gugus alkanon kalau dia isomer posisi nggak boleh lagi di nomor 3. Jadi harus di nomor yang lain. Nah, nomor yang lain itu yang mana? Nah, kalau yang atas, yang paling atas yang A itu 3 pentanon, sama-sama 3 pentanon ya, bukan berisomer. Yang di bawah, walaupun gugus fungsinya itu nomor 2 dari kanan, lihat ya, 1, 2 dari kanan ya, yang B. Tetapi jumlah C totalnya 6, jadi salah. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, oke, jadi inilah dia soal kita yang nomor 1 dan nomor 2. Silahkan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, ya, gunakan mikrofonnya ya.
Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjutin ya. Oke. Sekarang coba kita lihat sama-sama soal nomor 3. Jumlah isomer dari C4H8 adalah berapa? Oke. Yang ditanya cuma jumlah isomer ya, berarti kalau gitu ini gabungan antara isomer struktur dan isomer ruang. Jadi dua-duanya harus, kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ada, dua-duanya harus disebutin. Nah, jadi coba kita lihat ya. Gini, kalau dia C4H8 ya, C4H8, maka dia itu pastikan rumus molekulnya itu CnH2n. Maka ada dua kemungkinan ya. Bisa dalam bentuk alkena ya, bisa dalam bentuk sikloalkana gitu ya, dalam bentuk sikloalkana. Coba kita lihat dulu satu-satu ya. Yang alkena dulu deh ya. Alkena dulu ya. Nah, bagaimana? Apakah kalau mau menghitung isomer, jumlah isomer itu ada rumusnya? Tidak ada ya. Ada cara cepatnya? Kerjakan cepat-cepat ya. Jadi nggak ada cara cepatnya. Coba kita lihat. Alkena dulu ya. Nah, ini kan saya sebut suka gini nih biar supaya nggak ketuker-tuker atau jumlahnya nggak salah gitu ya. 40. Maksudnya 40 itu apa? 4 itu adalah rantai utama. 0 itu adalah cabangnya. Gitu ya? Oke. Sekarang coba kita lihat kayak gini nih. Kan 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kalau dia alkena ini bisa aja, nah begini ya. Bunga dikasih H, ayo dikasih H ya. Coba yang satu ini kan yang pertama itu tangannya udah 2 duluan ya, berarti di sini H-nya 2, di sini H-nya 1, di sini H-nya karena 2 1 2 ya, H-nya jadi 2, yang di ujung cuma 1 berarti tangannya 1 berarti H-nya 3 ya. Oke. Ini dia untuk yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutin ya. Kita lanjutin dengan ada lagi nggak? Ada ya, bagaimana? Kalau yang ini tidak ada isomer ruang ya. Kenapa? Coba lihat, si C yang berikatan rangkap itu, satunya mengikat 2 buah H. 2 sama, berarti tidak ada isomer, ruang. Sekarang kita lanjutin yang berikutnya ya. Gini. C, lagi ya, C. Nah, berarti rangkap 2-nya kita pindahin ke tengah ya sekarang ya. Oke. Berarti di sini CH3 ya. Ini berarti karena 3 jadi CH, yang ini juga CH, yang ujung CH3. Ya. Sebentar ya, sebentar ada tamu, sebentar lebisan. Papa ada tamu, Pak. Oke, sorry ya ada tamu. Nah, jadi kalau yang ini coba lihat ya, seandainya H-nya itu saya pindahin ya, ini H-nya saya pindahin ke bawah nih. Ya. H-nya saya pindahin ke bawah. Ya. Nah, ini gini. Ya. Maka kan udah jelas nih, dan masing-masing sama ya. Kalau gitu, ini ada 2 gugus yang berbeda nih. Ini sama ini gitu. Jadi dia punya 2 isomer, yaitu yang cis dan satu lagi adalah yang trans gitu ya. Nah, jadi kalau gitu ini dihitung 2 isomer gitu ya. Oke. Nah, sekarang gini, kita lanjutin ya.
kalau misalnya ikatan rangkapnya pindah ke kanan, bisa nggak? Tentu saja kalau dia pindah lagi ke kanan, ke ujung, jadi sama-sama di ujung. Kalau sama-sama di ujung, berarti sama aja ya. Kalau gitu nggak ada yang 4 dan 0, sudah ya. Nah, kita lanjutin ya. Nih, kalau gitu sekarang kita lanjutin yang 31. Ya, 31 itu berarti rantai utamanya 3. 1, ya, 2, ya, 3. Ya. Nah, kemudian cabangnya pasti di tengah ya. Nah, jadi kalau gitu ikatan rangkapnya itu bisa di mana aja, mau di sini boleh, di bawah boleh, di kanan boleh karena sama aja ya. Jadi kalau gitu cuman satu aja. Nah, sekarang kita lanjutin ya, yang ini H-nya itu 2, yang ini enggak ada lagi H-nya di tengah karena udah 4 ya, ini H3 ya. Kemudian yang kanan adalah H3. Nah, coba kalau misalnya di sini, ini tidak ada isomer cis trans ya. Kenapa? Karena di ikatan rangkap, coba lihat ya ini ya. Nah ini coba lihat ya ikatan rangkapnya. Itu C yang di sebelah kiri, itu H-nya nih mengikat 2 buah H. Jadi tidak ada isomer cis trans. Oke, itu yang dalam bentuk alkena. Kita lanjutin ya. Bagaimana kalau dia bentuknya sikloalkana? Ya. Sikloalkana gitu ya. Nah, sama juga ya, sama sikloalkana itu berarti kan lingkar ya. Nah, sama juga 4, 0 gitu ya. Kalau 4, 0 berarti segi 4 aja gitu. Udah ya. Nah, ini oke. Kemudian ada lagi 3, 1. Kalau 3, 1 berarti segitiga ya. Kemudian ada cabangnya 1, CH3. Ya, kalau siklo itu dimulai dari siklopropana yang C-nya 3 ya, nggak ada sikloetana ya. Jadi kalau misalnya C-nya cuma 2, gimana caranya membentuk lingkarannya, susah juga ya. Jadi dimulai dari siklopropana. Nah, jadi kalau gitu tinggal kita hitung nih berapa jumlah isomernya ya. Di atas 1, yang ini dihitung 2 isomer ya. Jadi kalau dari alkena saja itu ada 4 isomer ya. Nah, sedangkan yang ini ditambah dengan 2 isomer berarti jumlahnya adalah 6 ya. Oke, ya jadi kalau gitu jumlahnya adalah 6 isomer untuk C4H8. 4 dari alkena dan 2 dari sikloalkana ya. Oke. Silahkan dilihat-lihat dulu ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin ya. Tapi kayaknya saya ada sedikit tadi teori yang terlupa ya. Jadi untuk bisa menjawab soal nomor 4, jadi kalian harus paham dulu mengenai reaksi pembeda ya. Coba saya buat dulu ya, gini. Jadi reaksi pembeda dari senyawa-senyawa yang rumus molekulnya sama ya, reaksi pembeda. Jadi kan gini, yang berisomer itu kan, tadi saya udah bilang, alkohol dengan ester, aldehid dengan keton, ya kan? Kemudian asam karboksilat dengan ester. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Yang pertama dulu. Ya, yang pertama untuk membedakan alkanol atau alkohol ya, jadi alkohol deh ya. Gimana ini teh? Alkanol. Ya, alkohol aja deh ya. Jadi untuk membedakan alkohol dengan ether. Ya, dengan ether. Bagaimana caranya membedakan alkohol dengan ether? Ya, oke. Nah, yang pertama, alkohol itu
larut dalam air, ya, larut dalam air, ya. Kemudian kalau ether tidak larut dalam air, ya, tidak larut dalam air, ya, dalam air karena dia nonpolar, ya. Nah, kemudian yang kedua gini, dia katanya bereaksi, ya, bereaksi dengan natrium atau K, ya. Nah, sedangkan kalau ether itu dia tidak bereaksi, gitu ya, tidak bereaksi dengan Na atau K, ya. Kemudian kalau alkohol itu dia bereaksi, ya, bereaksi dengan PCl3, ya. Yang ini tidak bereaksi, ya, tidak bereaksi dengan PCl3, ya, bereaksi dengan PCl3. Nah, kalau misalnya etanol dengan dimetil ether, ya, emang baunya berbeda, ya, tapi kan kalian harus mengetahui secara langsung dulu baru tahu baunya berbeda, ya. Tapi yang jelas memang pembedaan yang paling jelas yang adalah yang ini, yang 3, ya. Nah, kemudian yang jelas lagi ini bahwa titik didih alkohol, ya, titik didih alkohol itu lebih besar, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih ether, ya, untuk rumus molekul yang sama. Jadi kalau misalnya etanol dengan dimetil ether itu rumus molekulnya sama, ya, gitu ya. Nah, yang sama, ya. Ya, jadi kalau misalnya saya contohin gini, ya, titik didih C2H5OH itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih CH3OCH3, ya. Nah, rumus molekulnya dua-duanya kan sama tuh. Rumus molekulnya adalah C2H6O, sama dua-duanya. Tetapi karena C2H5OH itu dia punya ikatan hidrogen, ya, alkohol itu punya ikatan hidrogen, ya. Sedangkan kalau ether tidak punya ikatan hidrogen. Makanya titik didih alkohol secara umum kalau dia punya rumus molekul yang sama dengan ether, dia titik didihnya bakalan lebih tinggi, gitu, ya. Oke, itu yang pertama mengenai alkohol dengan ether. Kemudian coba kalau kita lihat yang reaksi pembeda yang kedua, yaitu yang kedua adalah aldehid, ya, aldehid, ya, dan keton, ya, dan keton. Ketan lagi, keton, ya Allah. Nah, dan keton, ya. Nah, jadi kalau misalnya aldehid dengan keton, gimana ini pembedakannya? Gampang, ya, gini. Kalau aldehid itu positif, ya, terhadap Fehling, ya, Fehling dan Tollens. Jadi kalau keton pasti negatif, ya, negatif terhadap Fehling dan Tollens, ya. Nah, jadi kalau aldehid, ya, kalau senyawa-senyawa yang punya gugus aldehid, kalau ditambahin Fehling itu nanti ada endapan merah bata. Nanti kenapa ada endapan merah bata pada reaksi oksidasi nanti saya jelasin, ya. Nah, merah bata. Sedangkan kalau keton, ya, keton mah nggak bereaksi, ya. Kalau nggak bereaksi mah ya udah, weh. Nah, ini, ya, sorry. Sedangkan kalau aldehid, ya, kalau aldehid, ya, aldehid itu kalau ditambah Tollens hasilnya nanti ada cermin perak di bawah tuh, ya. Jadi maksudnya cermin perak itu ada endapan perak, tapi karena dia melapisi bagian bawah dari tabung reaksi biasanya, maka biasanya disebut dengan cermin perak, gitu, ya. Kalau aldehid itu endapan merah bata aja, gitu, endapan, gitu. Tapi kalau si dengan Tollens itu si cermin peraknya bukan mengendap bluk, gitu, enggak, tapi dia melapisi bagian bawah dari tabung reaksi biasanya. Jadi makanya disebutnya cermin perak. Terlihat ada cermin perak, gitu, ya. Itu dia. Kenapa aldehid dengan Fehling nanti ada endapan merah bata dan aldehid dengan Tollens adalah cermin perak? Nanti kalau kita belajar mengenai reaksi oksidasi alkohol, nanti
saya akan kasih tahu reaksi oksidasi alkohol lagi. Reaksi oksidasi, karena reaksi oksidasi itu banyak, nanti salah satunya ketemu dengan aldehid dan Fehling dan Tollens gitu ya. Oke, ini dia untuk aldehid. Ya, nanti satu lagi yaitu asam karboksilat. Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana caranya membedakan asam karboksilat ya, asam karboksilat. Nah, asam karboksilat. Nah, dan yang satu lagi adalah dengan ester ya, dengan ester. Nah, jadi kalau yang paling sederhananya sendiri udah jelas ya, kan namanya juga satunya asam. Jadi tinggal gini aja. Kalau dia itu kan pasti kalau dia asam dalam bentuk asam, oh ini dulu ya, jangan terlalu panjang. Nah, ya ini karena sedikit aja. Kalau dia dalam bentuk asam, tentu saja dia memerahkan lakmus biru, ya kan? Pakai lakmus aja udah langsung kelihatan ya, memerahkan lakmus biru ya, lakmus biru. Sedangkan kalau ester tentu saja tidak memerahkan lakmus biru gitu. Ya, tidak memerahkan lakmus biru ya. Nah, terus gini. Kalau misalnya asam karboksilat dan ester yang gugusnya rendah. Sekali lagi yang gugusnya rendah, yang C-nya sedikit itu maksudnya, gugusnya rendah itu berarti C-nya sedikit. Nah, kalau asam karboksilat dan ester yang C-nya sedikit, maka akan langsung berasa dari aroma ya. Kalau asam karboksilat ya, namanya juga asam ya, baunya langsung kerasa nyegerak gitu ya. Ya kayak cuka kan contoh asam karboksilat, nah seperti itulah kira-kira. Sedangkan kalau ester itu yang gugus-gugus rendah adalah yang wangi-wangian, wangi buah, wangi bunga, itu adalah wangi-wangian yang dihasilkan dari ester gitu ya. Ester gugus-gugus rendah. Jadi sebetulnya dari aroma juga pasti udah ketahuan gitu, tapi buat meyakinkannya bolehlah pakai lakmus ya. Kalau asam karboksilat itu merahkan lakmus biru, sedangkan kalau ester tidak. Nah, oke. Kali ini kan sudah ya. Jadi kalau gitu kita lanjutin sekarang. Kita gabung yang kita tahu tadi dengan membahas soal yang nomor 4 ya. Gini, jumlah isomer senyawa dengan rumus molekul C5H12O yang bersifat mudah larut dalam air dan bereaksi dengan logam natrium. Coba lihat ya, gini. Yang pertama kita lihat dulu bahwa C5H12O itu kan rumusnya CnH2n plus 2O. Berarti dia punya dua kemungkinan, yaitu alkohol dan eter. Tadi kita udah belajar ya, bahwa kalau dia alkohol itu, dia kan larut yang larut dalam air. Ini larut dalam air ya. Larut dalam air itu adalah alkohol. Kemudian bereaksi dengan Na itu juga alkohol, berarti bukan eter tapi alkohol. Jadi carilah yang C5H12O yang bersifat mudah larut dalam air dan bereaksi dengan logam natrium, artinya sama aja, carilah isomer C5H12O yang alkohol gitu ya. Nah, oke. Kita lihat ya. C5H12O. Kayak tadi lagi ya, 5, 0. 5 rantai utama, 0-nya cabang ya. Jadi 1, 2, ya, 3, 4, 5 ya. Nah sekarang yang pertama adalah OH-nya di nomor 1, biar kelihatan nih OH-nya di nomor 1 ya. Berarti di sini H2 ya. Kemudian ini H2 juga, ini juga H2, ini juga H2, ini juga H2.
yang terakhir H3 pasti ya. Nah, ada lagi nggak? Ada ya. Gimana kalau OH-nya kita pindahin ya? Coba, ganti warna aja biar kelihatan jelas ya gini. C, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sekarang OH-nya di sini. OH. Ya, oke. Berarti yang di ujung ini CH3 ya, H3. Di sini adalah H. H-nya boleh saya pindahin ke atas ya? Boleh kan? Boleh dong ya. Nah, ini H2, yang ini H2, yang ini H3. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya kayak gini, coba perhatikan ya, yang ditanya cuma isomer doang sih ya. Kalau yang isomer doang berarti ada isomer optik di sini, yaitu ini dia atom C asimetris. Ini adalah atom C asimetris ya, atau chiral. Nah, sehingga asimetris. Oh, salah ya nulisnya. Teroris ini ya. Oh, eroris maksudnya. Asimetris gitu ya. Nah, coba mana aja kelihatan dong ya. 1, 2, 3, 4. Ya, nah mengikat 4 gus beda. Berarti kalau gitu ingat, kalau dia punya atom C asimetris, ada yang dextrorotatori, ada yang levorotatori. Berarti ini dihitung 2 isomer. Ini 2 isomer nih dihitungnya. Gitu ya. Oke. Dah, kita kita lanjutin sekarang yang berikutnya ya. Masih juga gini, 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita pindahin ke tengah ya. OH ya. Ini berarti H3, yang ini H2, yang di tengah H ya. Ini H2, ini H3. Nah, kalau yang ini tidak punya atom C asimetris ya. Kenapa tidak punya atom C asimetris? Karena coba kita lihat deh gini. Ini kan sama. Kalau H2, H3 udah jelas nggak punya ya. Ini sama nih. Jadi tidak punya atom C asimetris. Dihitung 1 isomer aja. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya OH-nya kita pindahin lagi ke sebelah kanannya, itu sama juga dengan senyawa yang tadi tulisannya hijau ya. Kalau pindah ke CH3 yang ujung ya itu sama aja dengan yang awal. Jadi kalau gitu udah cukup ya. Tinggal kita lanjutin 41. Ya, di sini aja deh. Ya, 41. Ya. 1 2 3 ya. Nah, ini 4 gitu ya. Nah, sekarang cabangnya mau di sini atau di sebelah kanannya sama aja. Jadi kalau gitu kita lihat aja gimana ya kalau OH-nya di sini gitu ya. OH-nya di sini. Kalau OH-nya di sini berarti ini H2 ya, ini H ya. Kemudian ini CH3 ya, ini CH2, ini CH3 ya. Nah, coba kalau kayak gini juga, ini coba lihat ya, ini atom C asimetris kan ya. Nih coba lihat ya, ini atom C asimetris. Kenapa? Karena mengikat gimana nih? Ini 1 ya, nih ini 1 nih, ini 1 ya, 1 itu. Yang ini 2, terus yang ini 3, nah ini 4, beda-beda ya. Nah, bukan yang dihitung CH2 aja, enggak, ya hitung semuanya nih yang diikatnya. Jadi kalau gitu, ini dihitung 2 isomer, ya 2 isomer. Oke, nah kita lanjutin ya. Gimana kalau misalnya gini, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang gini, ini CH3 ya. Nah, ini OH-nya di sini, ya kan? Kemudian di bawah ini CH3 lagi, ya. Kemudian berarti ini CH2, nah ini CH3, ya. Berhubung ada yang sama, ya CH3 dengan CH3 tidak ada isomer optik, ya. Oke, kita lanjutin. Bagaimana kalau pindah ke kanan, ya? Pindah ke kanan. Gini, CH3, ya. Kemudian C, kemudian ke bawah CH3, ya ini CH pasti, kemudian ini CH, ya, kemudian ini OH, ya, kemudian ini CH3, ya, ini tentu aja berbeda dengan yang ini ya, kalau ini kan nomor 1 OH-nya, ini nomor 2, ya. Nah, coba kalau yang ini gimana? Nah, yang ini juga sama ya, yang ini itu dihitung 2 isomer. Kenapa? Coba kita lihat, ada nggak isomer optiknya? Ada nih, yang ini nih, coba lihat ya. Sebentar ya, oh ini dia nih. Ya,
Ya, coba yang dilihat ya, dia terikat pada yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini gini ya. Nih CH3 gitu ya. Kemudian aduh, mepet pisan ya. Ini CH3 ke bawah ya. Taruh deh saya pindahin gini nih. Nggak bisa lagi ya. Nggak bisa ini. Oke, kemudian ke kanan gitu ya. Ini CH berarti ya, CH. Kemudian ini CH2, kemudian ini CH3OH. Nah, kalau yang ini dihitungnya satu isomer ya, karena tidak ada atom C asimetris. Semuanya ada yang paling kiri itu CH3 dengan CH3, jadi nggak ada gitu ya. Oke, nah karena kita nggak ada tempat lagi, saya ke atas aja ya, ke atas nih ya, yang ke atas aja. Tolong jangan protes ya, biar semuanya sama. Nah, yang ini 32 ya, 32. Nah, berarti kalau 32 kan C ya, berarti 1, 2, 3. Nah, ke atas C ya, ke bawah juga C ya. Ini CH3, ini CH3, yang ini CH3 gitu ya. Nah, ini CH3 nih ya, atau ini CH3 gitu ya. OH-nya boleh di mana aja, OH-nya belum ditempelin. Sorry ya, OH-nya mau di kiri, kanan, atas sama aja ya. Nah, jadi kalau gitu kita langsung aja ini CH2 ya, ini OH. Nah, ini jelas tidak ada atom C asimetris, jadi dihitung 1 ya. Ini 1 isomer aja. Jadi kalau gitu berapa jumlah isomernya? Coba kita hitung ya. Nah, jadi 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 isomernya di sini nggak ada ya. Jadi ini 13 isomer. Nah, emang gimana kalau nggak ada jawabannya? Ya nggak apa-apa ya. Kayaknya ini waktu itu lupa karena harusnya disebut jumlah isomer struktur. Nah, kalau jumlah isomer struktur itu benar ya, hanya ya tidak termasuk dengan yang cis dan trans tadi. Jadi itu mungkin kayaknya terlupa ya. Oke, nggak masalah ya. Yang penting kita tahu bahwa kalau yang tanya isomer doang, jangan lupa selain isomer struktur ada isomer ruang yang juga harus masuk dalam hitungan. Oke, silahkan dilihat-lihat dulu ya. Yang ke bawah itu, yang ungu itu ke bawahnya CH3 ya. Maaf ya, tempatnya sempit, mungkin tulisan saya terlalu besar. Oke, terakhir ya, kan hanya sampai 4:30. Mudah-mudahan cukup waktunya. Senyawa C5H10 mempunyai isomer berupa aldehid dan 10O ya. Aldehid dan keton sebanyak O, udah jelas aldehid dan keton. Kalau gitu kita buat aja ya. Yang pertama adalah yang aldehid dulu ya. Aldehid ya, aldehid. Yang aldehid itu kan gini 5, 0 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini saya nggak pakai lagi H ya, gitu aja. Ya, oke. Berarti hanya dihitung 1 ya. Sekarang gini, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Gini ya. Nah, 5 kan 5, 4, 0 ya. 4, 1 ya. Jadi ini 4 aja gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini sini. Ini H gitu ya. Nah, ini C lagi ya. Nah, kalau yang ini
udah jelas bahwa C yang ini pasti ada H kan ke atas ya. Pasti ada H gitu ya. Berarti coba kelihat 1, 2, 3, 4. Berarti ini bakalan dihitung 2 isomer karena punya isomer optik. Ya kan? Oke. Kemudian ada lagi nggak? Ada dong gitu ya. Gimana? 1, 2, 3, 4. Nah, begitu ya. Nah, kemudian di sini nih C-nya. Kalau yang ini tidak punya isomer optik ya. Kenapa? Karena ini dengan ini sama pasti CH3 nih gitu. Berarti nggak ada isomer optik. Oke, kita lanjutin ya. Lanjut kalau gitu kita lanjutin dengan 32 ya. 32. 1, 2, 3. Nah, ini berarti ke atas dan ke bawah gitu ya. Kemudian ini coret ya. Gitu. Nah, gini. H gitu ya. Juga nggak ada dihitungnya satu isomer. Berarti kalau gitu ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 5 nih. 5 isomer untuk aldehid. Nah, sekarang bagaimana yang keton? Oke, kita buat ya yang keton. Warnanya beda aja. Nah, gini keton. Ya. 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Ya. Tidak ada isomer geometri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begini. Ya. Oke. Kalau pindah ke kanan sama dengan yang atas ya. Jadi kalau gitu sudah gitu aja ya. Oke, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Kalau cabangnya di sini, maka mau nggak mau di sini. Tidak ada juga isomer optik ya. Jadi jawabannya adalah 5 dan 3. Bu, tidak ada? Ya enggak apa-apa. Kita buat aja F5 dan 3 ya. Nah, F5 dan 3. Gitu ya, oke? Ya, mungkin ini yang tidak dihitung adalah yang isomer optik gitu ya. Jadi hanya isomer struktur aja. Oke, kayaknya waktunya udah lebih ya. Terima kasih buat segala perhatiannya. Terima kasih juga untuk tadi usulan-usulannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna ya. Nanti kita lanjutin lagi. Ini baru sampai nomor 5 ya. Nanti kita lanjutin lagi pembahasan soal-soalnya minggu depan ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Selamat belajar untuk yang selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak, Bu. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Sama-sama. Bu, mau nanya, Bu? Ya. Kalau yang selanjutnya masih di Zoom yang ini atau di Zoom yang beda? Waduh, saya nggak tahu Saya mah sudah diperintahkannya SSC aja. Mau Oke, dari oke. studio atau dari sini. Emang kenapa enakan yang dari studio ya? Enggak sih. Saya sih lebih enak sini. Oh ya, nanti coba ditanyain aja ke sekolahnya mungkin ya. Oke, Ya siap, kan Bu. ini semuanya diaturnya dari Alsen. Oh, oke, oke. Jadi SSC tinggal ikut aja gitu. Oke? Siap, Bu. Ya, makasih, Bu. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.